Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Kembali kita mengucapkan Allah satu salawat dan salam kepada Nabi Muhammad. Semoga dengan mengamalkan yang wajib dan ikut pula dengan yang sunnah dan ikut pula kita memperbaiki akhlak kita, kita akan mendapatkan syafaatnya kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, pembahasan sesi kedua bincang kuliahlislam.com pada malam ini berjudul apakah orientasi akidah, peradaban ataukah perkuburan, yang akan disampaikan oleh Bapak Al-Ustadz Ahmad Thoha Pas. Beliau merupakan pendiri pesantren ilmu eksakta atau PYE. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, sebelum pembahasan ini akan disampaikan oleh beliau, sekilas informasi kami sampaikan bahwa bapak-bapak, ibu-ibu bisa mendapatkan buku yang ditulis oleh beliau berjudul Titik Ba dengan menghubungi kuliahlislam.com maupun menghubungi penulis langsung. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, langsung saja kita serahkan kepada Bapak Ustadz Ahmad Thoha Pas untuk memulai pembahasan ini. Silakan. Matur nuwun Ustadz Robiul Rahman Purba. Ya Ini Pak. saya masih harus menghafal namanya karena baru perkenalan beberapa lama ini. Kita berkenalan langsung tancap gas mengadakan webinar ini luar biasa. Robiul Rahman Purba, ini nama yang unik ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala alihi, waswahbihi, wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sahabat kuliah Al-Islam yang kami hormati, yang kami banggakan, ini di Tegal ini barusan musim hujan, ini saya pakai jaket. Mudah-mudahan di tempatnya Bro Mus Aris di Sulawesi dan ini Ustadz Mufrodi dan Ustadz Agus Mulyana semua dalam kondisi sehat walafiat. Alhamdulillah kita bertemu pada sesi yang kedua kuliah Al-Islam. Jadi pada sesi yang pertama yang kemarin kita munculkan kuliah ini sebagai pengayaan ya. Jadi kebetulan waktu itu sedang ramai kontroversi perdebatan antara Guru Gembul dan Ustadz Muhammad Nuruddin. Jadi di sana ada 5 poin yang coba kami angkat di kuliah Al-Islam ini. Kita angkat secara singkat. Jadi 5 poin diangkat dalam satu kali pertemuan, dalam sekali duduk. Nah, pada pertemuan kali ini tuh kita akan mengupas satu persatu lebih jelas. Jadi nanti ada beberapa pertemuan selanjutnya, itu pendalaman dari yang kita sampaikan pada pertemuan yang pertama. Jadi pertemuan yang pertama itu merangkum apa yang akan kita sampaikan hari ini dan pada pertemuan bulanan yang ke depan, mudah-mudahan. Jadi ini sekalian mengingatkan bahwa sekarang ini kita hampir memasuki bulan Ramadan. Ramadan itu sekitar 104 hari lagi. Jadi mudah-mudahan kita secara sadar mempersiapkan. Jadi Ramadan itu apakah mulia atau tidak, ya tergantung bagaimana kita menyikapinya. Bagi yang tidak puasa, ya Ramadan tidak berbeda dengan bulan yang lain. Jadi seberapa mulia Ramadan, ya seberapa kita memuliakan Ramadan. Mudah-mudahan kita niatkan ini sebagai bagian dari bekal kita memasuki bulan Ramadan. Itu yang pertama, mudah-mudahan jadi catatan kita bersama untuk malam hari ini. Ada yang ingin saya sampaikan juga tuh hal yang menarik ya. Jadi ini suatu yang boleh dikatakan ini kebetulan yang sangat menarik. Jadi sebelum sebelum diterima ya, saya kula nuwun di kuliah Al-Islam ini 6 tahun sebelumnya. Jadi bulan Oktober tahun 2018
saya sudah mengisi berkaitan dengan titik ba di Madrasah Muallimin Muhammadiyah yang dirintis oleh pendiri Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi pada waktu itu tepat Madrasah Muallimin Muhammadiyah itu berusia tepat 100 tahun. Jadi suatu kehormatan saya diundang di sana untuk mengisi pelatihan pertama kepada guru-guru di sana dan yang kedua kepada siswa-siswa terpilih. Jadi di Madrasah Muallimin Muhammadiyah itu ada kelas terpilih yang namanya kelas Trend Science. Jadi di sana ada kelas yang secara sengaja diseleksi untuk calon-calon ilmuwan ya di kalangan Muhammadiyah. Dan itu 6 tahun yang lalu. Dari situ saya kenal juga seorang ustadz dari sana, alumni di sana yang sangat antusias dengan titik ba, namanya Muhammad Sulaiman. Muhammad Sulaiman sekarang dosen di UT. Ada hal yang menarik lagi itu ketika kemudian berkenalan dengan kuliah Al-Islam, jadi 6 tahun setelah Madrasah Muallimin Muhammadiyah, ini saya mengenal 2 orang yang akhirannya sama-sama man. Jadi tadi kan Muhammad Sulaiman ya, sekarang kenal namanya Ustadz Robi Karman, dan kemudian Ustadz Robiul Rahman. Jadi itu pikiran orang yang matematika itu seperti itu. Kita mengenali pola. Jadi kita mengenali pola, kita menemukan pola. Nah berikutnya kita perlu membuktikan apakah itu pola itu bermakna atau batil, atau sekedar kita analogi hanya untuk mengingat. Tapi itu pola pikir yang kita asah sebenarnya melalui titik ba dan matematik detik. Itu adalah pola pikir yang kita yakin bahwa segala yang ada di dunia ini yang kita alami itu tidak mungkin terpisah satu sama lain. Semuanya itu berkaitan satu dengan yang lain. Bahkan bukan sekedar saling berkaitan, segalanya itu adalah satu kesatuan. Jadi ini bukan suatu kebetulan kemudian dipertemukan dengan 3 man dari Muhammadiyah. Itu yang ingin saya sampaikan. Jadi salam juga buat ini Ustadz Robi Karman yang ini ya belum biasanya membuka hari ini. Ya, beliau berhalangan Pak, ada tetangga yang meninggal katanya. Oke, Tasiyah ya. Oke, salam buat Ustadz Robi Karman dan juga ini salam kepada Ustadz Muhammad Sulaiman. Mungkin ini Ustadz Robi Rahman belum kenal ya. Jadi Ustadz Muhammad Sulaiman ini yang salah satu yang sangat antusias dengan titik ba. Maka dulu ketika Ustadz Muhammad Nuruddin itu merespon kritik saya pada beliau sebagai kritik yang caprak, ini Ustadz Muhammad Sulaiman itu tidak terima. Jadi titik ba itu kata beliau itu salah satu dari buku pemikiran terbaik di Indonesia. Ini kata Ustadz Muhammad Sulaiman. Oke, ingin saya sampaikan juga berkaitan dengan hal ini ya sebelum kita masuk ke materi di sini. Ini sebenarnya saya merintis pesantren ilmu eksakta itu berangkat dari kegelisahan yang luar biasa. Jadi kegelisahan yang luar biasa itu ya kegelisahan berkaitan dengan akidah. Jadi mungkin tidak ada sesuatu yang mengerikan kalau ternyata yang kita yakini selama ini ternyata salah, ternyata bohong-bohongan. Nah ini ya sesuatu yang sangat berat sekali. Jadi ini saya yakin berkaitan dengan teman-teman itu juga banyak yang mengalami kegelisahan di bidang akidah, terutama teman-teman yang mungkin melalui pendidikan itu yang tidak berbeda dengan saya, yaitu pendidikan formal secara umum dan kemudian mengenal Islam itu melalui jalur informal. Jadi banyak sekali itu yang pertentangan antara apa yang dipelajari di bangku sekolah dengan yang ada di pelajaran di pengajian. Jadi ini kemudian saya waktu itu merintis yang namanya Madrasah Kuliah Al-Islamiyah. Jadi tahun 99 itu saya merintis namanya Madrasah Kuliah Al-Islamiyah atau Makiyah. Dan kemudian 25 tahun kemudian bertemu yang namanya Kuliah Al-Islam. Itu sama persis sebenarnya. Ini dan
dulu ketika saya merintis Makiyah itu ada satu tesis ya, satu pendapat atau satu gagasan yang berada di balik suatu lembaga, suatu suatu hal yang konkret ya. Jadi di balik yang kasat mata itu pasti ada sesuatu yang kasat mata, ada yang namanya gagasan. Dan gagasan di balik Makiyah itu adalah seperti ini. Jadi yang namanya agama, itu pastilah lebih ampuh daripada matematika dalam hal menjernihkan pikiran dan nalar. Itu yang saya yakini, karena katanya nih kalau memang benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala, Al-Alimul Khabir, pastilah yang namanya agama itu adalah segala-galanya, termasuk mendasari matematika dan sains, membuat kita itu lebih cerdas, membuat kita itu lebih berguna. Jadi orang yang setelah belajar agama dengan Islam dengan yang tidak, itu pikirannya jauh lebih cerdas dari sebelumnya. Tapi faktanya ini sesuatu yang saya alami dan saya cermati sejak kecil. Itu tuh orang belajar agama kok berpikirnya tambah aneh. Jadi semakin susah memahami kejernihan matematika. Semakin berpikirnya tuh mistik-mistik, loncat-loncat. Ini sesuatu yang aneh. Dan waktu itu saya berkeyakinan apapun yang menyumbat nalar, yang menyumbat pikiran, pastilah itu bukan ajaran agama. Pastilah itu kotoran, bahkan kotoran yang sangat busuk karena mengatasnamakan agama. Ini keyakinan saya dulu waktu ketika merintis Makiyah setelah lulus SMA tahun 99. Jadi agama pastilah membuat kejernihan nalar. Agama pastilah jauh lebih ampuh dalam membuat kita lebih cerdas, lebih jernih daripada yang kita sebut dengan matematika. Ini yang saya dulu tekankan di Makiyah dulu, makanya ketika dulu membuat Makiyah, ini lulusan Makiyah itu harus lebih cerdas daripada sekolah-sekolah umum. Apalagi ketika itu tuh yang namanya madrasah diniyah atau namanya sekolah Arab, itu banyak kan ditinggalkan. Anak lebih milih sekolah umum, lebih milih bimbel. Nah, ini kami buktikan waktu itu yang lulusan Makiyah ini di sekolahnya itu menguasai ya, secara akademik. Jadi para orang tua pun mendukung karena belajar agama itu menjadi lebih cerdas. Kalau belajar agama lebih soleh itu ya memang agama seperti itu. Tapi sebenarnya ada hal yang paling mendasar. Agama itu kan ladina liman la aklalahu. Akal itu yang pertama sebagai fondasi orang beragama. Makanya kalau orang belajar agama ya harus tambah cerdas. Kalau belajar agama kemudian otaknya tersumbat, itu berarti kita itu di pikiran kita itu yang ditelan bukan ajaran agama, tapi adalah kotoran-kotoran, sumbatan-sumbatan. Cuma itu sesuatu yang kelihatan ekstrim ya, walaupun sesuatu yang benar-benar rasanya sesuatu yang sangat jujur dalam diri, tapi kan sesuatu yang sangat ekstrim. Dan kemudian saya dulu waktu itu kemudian berpikir bagaimana kita itu membuat gagasan. Kalau hanya cetusan-cetusan itu kan sporadis. Sebenarnya harus ada sesuatu gagasan ketika kita itu mau merintis suatu bangunan. Ada sesuatu yang diperjuangkan karena pendidikan itu bukan tentang numpuk batu bata, tapi adalah pendidikan itu bagaimana kita itu menata logika, menata kata, jadi menata jiwa. Harus ada gagasan. Makanya ketika itu kemudian menulis titik ba. Titik ba ditulis itu kemudian ketika saya menulis titik ba, Makiyah tidak terurus, kemudian saya bubarkan. Nah, ada sesuatu yang kemudian hal yang sangat berat ya. Jadi dulu tuh menulis titik ba itu karena itu ungkapan kegelisahan saya pribadi. Walaupun bagi saya itu sangat jernih, sangat terang benderang tentang keyakinan bahwa Islam itu adalah sumber kecerdasan, sumber kewarasan yang jauh lebih ampuh daripada matematika. Tapi kan itu pribadi. Makanya ketika kemudian titik ba itu terbit, ya saya sebenarnya tidak terlalu berani untuk mengungkapkan secara jujur apa yang telah saya tulis. Dan mulai berani itu ketika usia 40 tahun. Ketika tahun 2018 tadi, ketika saya ke Madrasah Mu'allim Muhammadiyah, itu berarti tepat di usia 40 tahun. Jadi ketika diundang lembaga sebesar Muhammadiyah, itu rasa percaya dirinya naik, Ustaz Rafiul. Jadi ini, jadi ternyata saya nggak sendirian ya. Jadi ada
ternyata kegelisahan saya tentang agama ini, kok agama kok jadi aneh, masa agama itu jadi fondasi kebodohan. Itu kan kegelisahan saya ternyata ada yang menyambut. Maka ketika kemudian dia diundang di Muhammadiyah, itu salah satu yang membuat saya lebih percaya diri. Saya nggak sendirian. Dan saya yakin banyak orang yang gelisah dengan agama ini. Apalagi kalau yang sekarang kita lihat banyak agama digunakan untuk pemalsuan makam, kemudian gonjang-ganjing politik dan sebagainya. Di korupsi terbesar di haji dan sebagainya, kita kan harus bertanya, agama sebenarnya apakah kedok tapi dibaliknya kotoran atau bagaimana nih? Nah, jadi ketika diundang di Madrasah Mu'alimin Muhammadiyah itu muncul rasa percaya diri. Kemudian saya berusaha kemudian juga mulai intensif di Facebook karena kebetulan waktu itu tidak ada pekerjaan ya setelah keluar dari PNS ya, waktu kosong, dan waktu kosongnya atau ini ya waktu yang senggang ini adalah sumber dari ide-ide besar ya. Jadi beruntung kalau orang menganggur ya. Kalau orang mangkten bingung mau mengerjakan apa. Ketika mau mengerjakan apa kita tidak dituntut rutinitas, maka kita melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak pernah terpikir. Nah, ketika kemudian mencicil gagasan titik B di Facebook, wah ini ternyata luar biasa ini pertentangannya. Ada sesuatu yang saya kaget juga ya. Jadi bagi saya ya, bagi seorang muslim seharusnya sangat jelas. Ketika kita membaca Iqra, bacalah. Berarti kalau bacalah, yang dibaca apa? Tentu yang dibaca adalah bacaan. Yang dibaca, yang ditemukan maknanya tentu namanya simbol, tentu ayat. Bacalah ayat, dan alam semesta itu kan berarti ayat. Al-Quran adalah ayat, diri manusia adalah ayat. Jadi kalau alam semesta itu sebagai ayat, sebagai yang dibaca, dan kita tahu, kita belajar di matematika, yang namanya simbol, itu ya sejatinya nggak ada. Alam semesta ini sejatinya nggak ada, itu sangat terang benderang. Di Al-Quran itu sangat terang benderang, itu kan hanya simbol, hanya ayat. Dan itu yang kita biasakan di matematika, kita kan mengotak-atik simbol, menata simbol, ikron. Maka saya sungguh terkejut ya, ketika kok banyak yang namanya agamawan itu kok gak bisa menerima itu. Menganggap bahwa alam semesta ini benar-benar ada. Ini sesuatu yang aneh. Pertama, bahkan di kalangan justru di orang-orang yang kita anggap yang ini ya berkecimpung di dunia fisikawan, itu semakin ke sini semakin terang benderang bahwa matematik yang namanya alam semesta itu ya memang hanya informasi, sejatinya nggak ada. Dan itu yang salah satu hal yang ini ya, yang tidak bisa ditemukan seandainya tidak ada Facebook. Nah, cuma itu kan berkelahi seorang diri itu lumayan ini ya, di tempat di mana-mana. Akhirnya saya mulai sadar nggak mungkin kita itu melakukan perjuangan lah tanda kutip ini dengan atas nama pribadi saja. Maka sejak itu ini harus terorganisasi, tertata dengan baik. Jadi walaupun saya waktu itu udah tahu, udah mulai ada pendukung, ya dari Madrasah Mu'alimin saja tuh mengundang Madrasah Mu'alimin Muhammadiyah. Itu kan ya topnya kaderisasi Muhammadiyah ya, Ustaz Rabiul Rahman. Karena yang dirintis langsung oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Itu sudah mengundang. Berarti kan sebenarnya sudah ada pendukung. Dan saya juga diundang di ini ya, teman-teman di PII, Pelajar Islam Indonesia di Tegal. Saya dari mulai sering mengisi juga di PW sampai kemudian juga diskusi di PB, Pusat Pengurus Besar PII. Jadi kalau di Tegal itu tokoh PII sekarang menjadi Ketua MPR Ahmad Muzani. Jadi lumayan ini ya, di Tegal itu lumayan kuat, tapi memang hanya di daerah tertentu. Jadi mulai ada orang-orang yang kemudian terinspirasi kok cocok dengan titik B. Jadi Muhammadiyah dan PII itu seperti itu. Itu yang saya duga itu mendukung atau satu ide gagasan bahwa yang namanya tauhid itu ya tentang untuk peradaban ini. Tauhid itu bukan istilah, bukan prinsip yang kita gunakan untuk melarikan diri dari kenyataan. Cuma masalahnya kan kalau itu hanya menduga-duga saja didukung. Perlu tertata, maka sejak itu mulai terpikir yang namanya membuat pesantren ilmu eksakta. Jadi dengan pesantren ilmu eksakta itu lebih terorganisir. Dengan lebih terorganisir, ini kekuatan lebih kuat.
Jadi ketika kemudian kami memulai pesantren Imam Sakta, ya kami mulai tema pertama adalah benarkah 1 tambah 1 sama dengan 2? Ini juga tak terduga Ustadz Rabiul Rahman. Jadi kita itu otak kita itu sudah ini ya, sudah dull, koslet ya, sudah rusak. Jadi otak kita menjadi ajang indoktrinasi. Jadi kan 1 tambah 1 itu ya jelas dengan berbeda dengan 2. Tapi kalau begitu susah orang itu menangkap bahwa 1 tambah 1 ya sejatinya berbeda dengan 2. Ini kan kita bicara tentang akidah. Kalau akidah kan berkaitan dengan hal yang fundamental. Oh, kenapa 1 tambah 1 itu sama dengan 2? Itu sebagai contoh di akidah. Itu sesuatu yang nggak mungkin terungkap kalau tidak ada media sosial. Jadi itu makanya tema pertama berkaitan dengan itu sempat ramai. Dan kemudian tema yang kedua berkaitan dengan apakah tauhid relevan dengan logika dan matematika. Kami mengundang Profesor Agus Hasanuddin, pakar meta matematika. Jadi meta matematika itu filsafat matematika, logika di balik matematika. Kenapa kok ada persamaan? Kenapa ada persamaan? Itu di namanya meta matematika. Dan berikutnya kami mengundang juga doktor doktor atau fisikawan dari Amerika yang kebetulan Presiden KM ITB. Itu dengan cara seperti itu, saya ingin menegaskan bahwa tauhid itu tauhid sebagai fondasi peradaban itu bukan kata-kata saya saja. Jadi tauhid sebagai fondasi logika itu disuarakan oleh Profesor Agus Hasan Budianto. Tauhid sebagai fondasi matematika disuarakan oleh Profesor Agus Hasan Budianto. Tauhid sebagai fondasi fisika dan sains disuarakan oleh fisikawan Amerika. Ini contoh pentingnya kita itu kemudian berorganisasi. Itu yang bisa saya sampaikan ke teman-teman, kenapa kemudian perlu kita ada yang namanya lembaga PE itu, Perseratan Ilmu Eksakta. Jadi ini situasi sekarang itu jauh berbeda dengan beberapa tahun yang lalu. Sekarang teman-teman sepertinya sudah mulai banyak yang mulai menangkap gagasan bahwa tauhid itu bukan tentang membicarakan yang tidak memikirkan yang tidak patut dipikirkan, yang tidak layak dipikirkan oleh manusia, yaitu memikirkan Tuhan. Tauhid itu adalah tentang peradaban. Jadi sekarang tuh mulai banyak teman-teman yang kemudian turut berdebat di media sosial. Itu satu hal. Dan yang dua hal itu sebenarnya ini yang kami tuju, itu mulai hal-hal yang lebih konkret. Ada teman guru matematika di sekolah alam ya, itu mulai menjelaskan berkaitan dengan operasi tambah. Operasi tambah ini, tanda silang ini menandakan penjumlahan berulang. Apa bukti? Contohnya seperti ini, kalau 2 ditambah 2 tambah 2 sama dengan 6, itu terlalu panjang, maka kita singkat dengan tanda operasi kali. Nah, operasi kali ini menandakan sebagai tanda dari penjumlahan berulang. Nah, apa bukti 2 kali 3 sama dengan 6? Bukti dari perkalian itu penjumlahan. Itu mulai ada teman-teman yang mulai tertib ya. Jadi bukan hanya berdebat di media sosial, tapi sudah mulai konkret dalam praktek sehari-hari di sekolah, terutama di bidang matematika. Ini harapan besar kami. Ini jadi gerakan ini bukan hanya tentang perdebatan ya, karena sebenarnya sangat aneh kalau matematika itu perdebatan. Jadi ada yang bilang itu udah biarkan saja, itu berkaitan dengan pembuktian keimanan yang diajarkan oleh Muhammad Nuruddin. Biarkan saja ada pendapat lain. Kalau bidang-bidang yang lain mungkin ya, di sosiologi, hukum itu ada pendapat lain. Tapi kalau yang namanya logika, matematika, dan sains, itu tidak ada pendapat lain. Yang ada ya pendapat ngaco atau ada pseudoscience, sains semu seperti itu. Itu yang ingin kami sampaikan. Sebenarnya harapan kami itu dari media sosial itu bisa masuk ke ruang kelas. Dan itu gambaran garis besarnya ya. Dan hari ini kita akan menyampaikan berkaitan dengan tema kali ini adalah temanya akidah itu orientasinya peradaban atau pekuburan. Tapi sebelum kita ke sana, ini saya ingin satu pertanyaan dulu atau ada pernyataan sebelum saya masuk ke tema berikutnya. Saya kembalikan dulu ke moderator Ustadz Rabiul Rahman. Silahkan. Baik Pak, mungkin
Dilanjutkan saja, Pak. Oke, kita lanjutin dulu ya. Saya ambil nafas. Oke. Tapi poinnya bisa ketangkep ya, bisa Abdul Rahman. Bisa, Pak. Oke. Jadi kita akan mulai dari kemarin di sini. Ini yang namanya akidah itu orientasinya peradaban atau pekuburan. Kalau di judul pekuburan dulu atau peradaban dulu, Ustaz? Peradaban dulu, Pak. Oh, peradaban dulu. Ya sesuai dengan ini kan kita hidup dulu sebelum mati. Ya, Pak. Jadi pertanyaan itu, kalau akidah itu fokus pada peradaban atau pekuburan. Ini bagi seorang umat muslim itu jawabannya bukan atau, tapi ya akidah orientasinya adalah peradaban dan pekuburan. Ini yang hal yang sangat jelas di Al-Qur'an ya. Jadi kalau kita hanya orientasinya pada peradaban, hanya fit dunia saja, itu kan ada dijelasin di Al-Qur'an. Wa minan nasi may yaqulu Rabbana atina fit dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan ada sebagian manusia yang mengatakan berikanlah kami bagian kami di dunia ini. Nah, karena orientasinya di dunia saja, maka di akhirat itu wa ma lahu min khalaq, tidak mendapat bagian apapun. Maka dilanjutkan di surat 201, tadi itu surat 200 ya. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fit dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Dan di antara mereka yang mengatakan Rabbana atina fit dunya hasanah, ya Allah berikanlah kami peradaban yang baik. Tentu peradaban tentu di dunia. Di akhirat tidak ada namanya peradaban. Rabbana atina fit dunya hasanah, berikanlah kami peradaban di dunia ini, peradaban yang baik. Wa fil akhirati hasanah, dan setelah pekuburan juga baik. Jadi kita tahu yang namanya kuburan adalah gerbang stasiun. Jadi kuburan itu adalah gerbang stasiun, dan setelah itu nanti kita akan naik apakah ke gerbong surga atau neraka. Jadi kita sejak awal bukan peradaban atau kuburan, melainkan peradaban dan kuburan. Jadi itu sangat lugas di dalam Al-Quran. Ini sangat terang benderang kalau kita kemudian mendalami ilmu manajemen. Jadi kita itu selalu dalam setiap langkah itu selalu ada yang namanya visi besar, visi short term dan long term, yang jangka pendek dan jangka panjang. Jadi seorang muslim itu jangka panjangnya itu segala-galanya melampaui dunia ini. Fil akhirati hasanah, pasti seperti itu. Tapi seorang muslim juga itu kemudian tidak, kemudian ketika di bumi ini kakinya juga menapak bumi. Jadi fit dunia hasanah. Makanya di Al-Quran itu ketika berkaitan dengan cerita tentang Korun di surat Al-Qasas itu dikatakan wabtaghi fi ma ataqallahu darul akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Jadi wabtaghi fi ma ataqallahu darul akhirah. Jadi kita tuntut visi kita itu jangan sampai terhalang kuburan. Jadi visi kita itu harus melampaui pekuburan. Jangan sampai kita menganggap kita masuk ke kuburan, kita meninggal, kita mati, itu sebagai kegagalan. Ini yang kita diajari di sekolah kita, sekolah-sekolah sekuler, itu menganggap kematian itu kegagalan. Kematian kan akhir. Dan seorang muslim nggak seperti itu. Maka kalau di Islam, itu orang yang takut mati, itu gangguan jiwa. Jadi orang yang takut menghadapi kepastian, mati itu kepastian, itu gangguan jiwa. Karahiyatul maut itu gangguan kejiwaan, gangguan kejiwaan yang mengerikan dan memang menjijikan orang yang takut mati. Itu bagi dalam pandangan Islam. Bahkan dikatakan kalau kita mengingat-ingat mati, itu adalah tanda orang cerdas. Jadi itu sejak awal umat Islam itu ya memang visinya itu ya kita melampaui kuburan. Tapi ditekankan wala tangsa nasibaka minad dunya. Jadi tapi jangan lupakan bagianmu di bumi. Jadi jangan kemudian karena pikiran kita itu kemudian ke akhirat, jadi kita kemudian jalannya itu menabrak-nabrak di bumi, kakinya itu nggak jelas menabrak-nabrak kemana, merusak tanaman. Jadi kita kebayangkan seperti ini ya. Misalkan kita bayangkan kita mau mengejar layangan di seberang sana.
ketika anak kecil itu mengejar layangan itu kan, fokus kita ke jangka panjang, long term melihat layangan itu. Tapi kemudian karena fokus kita di jangka panjang itu, kemudian kita itu kakinya nabrak-nabrak tanaman orang, jagung diinjak, padi diinjak. Nah, kita tidak seperti itu. Jadi walaupun kita, fokus harus di jangka panjang ke akhirat, tapi kita tetap kaki itu menapak bumi. Itu yang kita perlu dijelaskan di awal. Jadi pertanyaannya memang peradaban atau pekuburan. Pertanyaan itu kalau diajukan ke seorang muslim, maka jawabannya adalah peradaban dan pekuburan. Ini ada 3 ayat Al-Quran yang secara terang benderang itu ya. Jadi yang pertama tadi kan kita dicontohkan orang yang kemudian orientasinya jangka pendek. Waminan nasi mayakulu Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Mereka hanya fokusnya di dunia. Dan kemudian ada juga yang ketika itu orang yang terfokusnya di akhirat itu diingatkan. Wabtaghi fi ma ataqaw darul akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Itu bagi orang yang kemudian fokusnya di akhirat, kamu disadarkan kamu tuh kaki kamu tuh di bumi. Ya kamu harus berjalan di muka bumi ini. Jangan kemudian kita itu pikirannya jadi halu. Jadi percaya akhirat itu bukan alasan kemudian kita itu otak kita itu rusak dengan halusinasi. Jadi beda antara kemudian orang yang beragama dengan orang yang kemudian merusak otaknya itu dengan halusinasi tentang sesuatu yang melampaui pekuburan. Oke, itu hal yang ingin saya sampaikan di situ bahwa kita tegas dulu bahwa bukan peradaban atau pekuburan, melainkan peradaban dan pekuburan. Nah, bagaimana konkretnya berkaitan dengan akidah? Sahabat kuliah Al-Islam yang kami hormati, ini supaya konkret ya, saya akan mengulang kembali. Jadi berkaitan dengan pertentangan akidah ini sudah masuk di kehidupan saya itu sudah ranah personal. Jadi betapa yang namanya diskusi, perdebatan tentang akidah itu adalah suatu tema yang berdarah-darah, yang paling berdarah. Jadi kalau kita baca buku sejarah, jadi salah satu atau alasan terbesar orang itu membunuh dengan rasa bangga, membunuh dengan rasa bahagia, itu karena diatasnamakan agama. Jadi pelajaran teologi itu adalah disiplin ilmu yang berdarah, yang mengundang maut. Itu kita baca di sejarah ya. Jadi yang bikin orang itu saling berantem, saling menghancurkan dan saling digunakan ini ya, dimanfaatkan untuk menghancurkan orang lain, yaitu atas nama agama. Itu yang paling mengerikan ya. Jadi kalau kita bayangkan atas nama agama itu seperti teknologi nuklir, seperti energi nuklir. Yang jelas itu dampaknya itu luar biasa. Entah untuk kebaikan, entah untuk kerusakan, yang jelas dampaknya itu luar biasa. Ini saya mulai ketika bapak saya, ini saya sudah sampaikan di pertemuan pertama, tapi kita akan pertajam di sini. Jadi bapak saya itu seorang yang NU ya, NU yang berarti Asy'ariyah dan aktif di ini ya, ada namanya di itu Jamiah para ulama ya, termasuk di pembina utamanya itu Rois Suriah PBNU Kiai Subhan Makmun di Brebes. Bapak saya itu anggota di situ. Jadi ketika ketemu kakak saya, jadi kemudian mengatakan ia merasa sangat gagal ketika kemudian seorang anak itu beda akidah. Padahal akidah itu yang menentukan surga neraka. Tapi kok kenapa seorang anak yang dididik dari kecil itu kok kemudian akidahnya beda dengan orang tua? Itu orang tua tidak ridho. Tidak ridho kemudian anak yang dididik dalam akidah Nahdlatul Ulama, akidah Asy'ariyah, itu kemudian menyatakan bahwa Allah itu di langit. Kemudian beliau itu mengingatkan di surat Hadid ya, surat besi, surat ke-57.
Jadi huwallazi khalaqa sab'a sama huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Nah, jadi tapi kalau kita lihat terjemahkan seperti ini ya. Jadi wallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal arsy, dan dialah yang menciptakan langit dan bumi kemudian beristiwa di atas ars. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha, dan mengetahui apa yang masuk ke bumi dan yang keluar dari bumi, dan mengetahui apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke langit. Wa huwa ma'akum ainama kuntum, dan dia itu bersama kamu dimanapun kamu berada. Wa huwa bima ta'maluna basir. Cuma di bagian yang ayat yang depan itu tidak dibacakan oleh Bapak karena itu nanti mendukung Salafi Wahabi yang mengatakan Allah itu di atas ars. Makanya yang ditunjukkan langsung wa huwa ma'akum ainama kuntum. Allah itu tidak di ars. Coba di ayat itu wa huwa ma'akum ainama kuntum, dan dia itu bersama kamu dimanapun kamu berada. Jadi Allah itu bukan di atas ars. Ini kata bapak saya, dan ini makanya ada yang dikatakan itu di teman-teman NU itu Allah itu ada di mana-mana. Allah itu ada di mana-mana maksudnya apa? Ilmu Allah itu ada di mana-mana. Jadi diperjelas lagi kan di ayat wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Jadi wa nahnu aqrabu min hablil warid, dan kami itu lebih dekat daripada urat lehermu. Jadi kami, Allah itu lebih dekat dari urat leher setiap orang. Berarti Allah itu ada di mana-mana. Ilmu Allah itu ada di mana-mana. Apalagi kemudian ini wasjud waqtarib, dan kita ketika ingin dekat kepada Allah ya sujud. Ketika sujud itulah paling dekat dengan Allah. Apakah kemudian Allah di bawah karpet? Nah, itu yang logika yang dibangun oleh teman-teman Asy'ariyah. Ini yang kita sering mendengar perdebatan itu semacam itu ya. Dan sebelum saya lanjutkan, ini ada sesuatu yang menarik juga di ini. Kemarin ada teman pengurus Muhammadiyah Kabupaten Tegal ya, PC cabang ya, PC Muhammadiyah Kabupaten Tegal, alumni metalurgi UI. Ini nanti bisa dikoreksi ya di teman-teman Muhammadiyah ya. Di Muhammadiyah itu berkaitan dengan akidah itu enggak secara eksplisit disebutkan akidahnya mana, kata teman saya seperti itu. Jadi yang penting bermanfaat ya. Jadi di akidah itu enggak secara eksplisit, kata beliau seperti itu. Kalau di NU kan memang sangat jelas bahwa yang namanya akidah, dalam hal akidah itu kita mengikuti Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Dan ya tadi yang disampaikan oleh bapak saya itu yang disebut sebagai Asy'ariyah. Ada yang menarik ini kemudian di debat oleh kakak saya berkaitan dengan seperti itu. Jadi kan kalau ketika orang Asy'ariyah mengatakan yang ada di mana-mana itu berarti kan ilmu Allah ada di mana-mana. Ya, ilmu Allah ada di mana-mana. Terus Allahnya di mana? Dan itu kemudian kakak menyampaikan apa di Al-Quran surat Al-Qasas ya, berkaitan ketika Fir'aun mendeklarasikan diri sebagai Tuhan dan kemudian meminta kepada Haman untuk membuat bangunan yang tinggi. Wa qala Fir'aunu ya ayyuhal mala'u ma 'alimtu lakum min ilahin khairi, dan berkata Fir'aun, wahai para menteriku, aku tidak tahu Tuhan selain diriku. Kita tahu di Tuhan yang saya tahu ya saya, tidak ada yang lain. Nah, jadi Fir'aun itu Tuhan di bumi. Dan saya tidak menemukan Tuhan yang lain yang seperti yang dikatakan oleh Nabi Musa. Nah, berarti Tuhan mungkin yang dicoba kita berikutnya di langit.
Apakah ada? Nah, itu Fir'aun itu ingin meyakinkan menterinya bahwa dirinya adalah satu-satunya Tuhan. Fa'auqid li ya Hamanu alat ini faj'al li sorhal la'alli attali'u ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu minal kadhibin. Wahai Haman, fa'auqid li minatin, jadi bakarlah batu bata. Jadi Fir'aun ini terlibat langsung dengan proyek yang sangat penting ya, karena ini masalah teologi. Maka bakarlah batu bata. Kemudian faj'alli sorhan, buatlah untuk saya bangunan yang tinggi. Untuk apa? La'alli attali'u ila ilahi Musa, untuk saya melihat Tuhannya Musa di langit. Wa inni la'adhunnuhu minal kadhibin, sungguh aku menduga Musa itu adalah termasuk pendusta. Sahabat titik dan sahabat kuliah Al-Islam yang kami hormati, ini yang menarik ini ya. Jadi ini satu ayat dan ini menjadi bahan perdebatan. Dan kita akan tahu ini satu ayat ini digunakan oleh Asy'ariyah untuk menyerang Salafi Wahabi dan digunakan oleh Salafi Wahabi untuk menyerang Asy'ariyah. Mari kita lihat ini ya. Jadi ini sering sebenarnya ini omong kosong ya, omong kosong yang kemudian disampaikan para agamawan mengatakan ini yang menyebabkan perdebatan agama itu orang-orang yang tidak tahu bahasa Arab. Nah, kita tahu yang namanya Ibnu Taimiyah ya paham bahasa Arab. Yang namanya Abdul Hasan Al-Asy'ari, Syekh Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, mereka tahu bahasa Arab. Justru yang berdebat ini ya orang-orang yang tahu bahasa Arab, yang tahu Al-Qur'an. Nah, kita akan lihat ini dalam satu ayat itu bisa digunakan untuk senjata untuk membenarkan keyakinannya masing-masing. Kita lihat di Salafi ya, Salafi Wahabi. Jadi ini mungkin pasti ya banyak Salafi Wahabi banyak variannya, tapi ini yang saya pahami hanya satu contoh saja ya. Kita fokusnya pada idenya ya, bukan pada orang per orang. Jadi seperti ini. Fir'aun saja tahu Tuhan itu di langit. Tapi Fir'aun itu tidak percaya. Maka yang tidak percaya bahwa Tuhan di langit itu seperti Fir'aun. Ini yang argumen dari orang Salafi Wahabi. Jadi orang yang kemudian tidak percaya Tuhan di langit itu seperti Fir'aun. Karena tadi Fir'aun mengatakan inilah adzunnuhu minal kadhibin, sungguh aku menduga, berhipotesis bahwa Musa itu berdusta. Jadi Fir'aun itu dia paham ya, paham ajaran Nabi Musa Tuhan di langit, tapi Fir'aun itu tidak percaya, mendustakan ajaran Nabi Musa. Itu satu kalangan, satu pihak. Ayat yang sama ini digunakan oleh kemudian Asy'ariyah untuk kemudian mematahkan ya, berusaha mematahkan logika kaum Salafi Wahabi. Fir'aun itu salah paham. Salah paham karena tadi ya, jadi salah paham bahwa yang dimaksud Musa itu Tuhannya karena di langit. Kenapa? Ya karena di bumi nggak kelihatan. Berarti ada Tuhan bumi dan Tuhan langit. Kalau Fir'aun itu Tuhan bumi, kemudian Tuhan langit itu Tuhannya Musa. Dan Fir'aun itu menihilkan Tuhannya Musa yang di atas langit. Itu berdasarkan dugaannya Fir'aun itu sendiri. Jadi Musa itu salah paham. Jadi orang-orang Salafi Wahabi yang percaya Tuhan di langit itu seperti Fir'aun. Ini satu ayat ya. Satu ayat bisa digunakan untuk pembenaran dari keyakinannya masing-masing. Bagi kaum Asy'ariyah yang kemudian ini untuk menyerang Wahabi, ini adalah termasuk Fir'aun, orang yang meyakini Allah itu di langit. Nah, bagi kaum Salafi, ya itu kemudian digunakan, ayat tadi digunakan, bahwa yang tidak percaya Allah itu di langit itu adalah seperti Fir'aun. Sahabat kuliah Al-Islam yang kami
hormati, itu satu kata kok bisa seperti itu. Ya memang seperti itulah kodrat bahasa. Jadi saya ambil contoh seperti ini. Nih, kalau ada suami istri itu bertengkar ini. Nah, kemudian istrinya bilang ke suaminya seperti ini. Ketika sedang naik motor bareng, kata istrinya, kamu bisa nggak berhenti merokok? Nah, kata istrinya seperti itu. Suaminya ya gendari, ya bisa dong. Nah, ketika kemudian itu di tempat bakso, itu kan kemudian berhenti motornya. Nah, setelah itu kemudian suaminya merokok. Nah, ini saya berhenti merokok, jadi berhenti untuk merokok. Jadi itu kata-katanya sama, berhenti merokok. Bisa nggak kamu berhenti merokok? Yang dimaksudkan oleh istrinya itu adalah berhenti merokok, berhenti kemudian untuk tidak merokok, menghentikan kegiatan merokok. Tapi suaminya itu berhenti merokok, tidak berhenti untuk merokok. Jadi satu kalimat itu bisa digunakan untuk membenarkan dugaannya masing-masing. Nah itu yang namanya bahasanya seperti itu. Jadi bukan masalah tidak bisa bahasa Arab atau bisa bahasa Arab, bukan tidak masalahnya tidak bisa bahasa Indonesia atau tidak bahasa Indonesia atau kemudian bisa atau tidak menguasai bahasa Indonesia, tapi yang namanya bahasa ya seperti itu. Mungkin contoh yang lebih ekstrim seperti ini ya. Itu Bapak Ibu guru ini memberi pengumuman kepada anak-anak SD. Hari ini hari Sabtu, ya nanti hari Senin upacara. Nanti kalau upacara itu bajunya dimasukkan ke celana. Nah, apa yang ditangkap oleh si Budi? Nah, si Budi itu benar, dia itu melakukan instruksi dari bapak gurunya. Bajunya dimasukin ke celananya beneran. Dia nggak pakai baju. Itu satu bahasanya seperti itu. Jadi kalau kemudian umat Islam itu hanya kemudian tadi ya mendewakan bahasa, ya kita akan selalu tawuran kata. Makanya sangat jelas di agama Islam ini adalah jangan sampai kita itu hanya mengimani ayat Allah yang berupa Al-Quran. Ayat Allah yang berupa Al-Quran itu bukan satu-satunya ayat. Ini sangat jelas di Al-Quran itu, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq awalam yakfi birabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Jadi Al-Quran itu bukan satu-satunya ayat. Ada ayat Allah yang lain yang terbentang fil afaq di dalam perspektif kita. Di anfusihim, di dalam diri kita, dalam kesadaran diri kita, itu pun ayat. Jadi umat Islam itu menjadi terjerumus di dalam tawuran kata, ya kalau kemudian hanya mengimani Al-Quran, kafir pada ayat yang lain. Kita tahu yang namanya, bagaimanapun yang namanya Al-Quran, itu adalah firman Allah yang dikemas dalam bahasa. Bahasa itu adalah budaya manusia. Jadi kalau kemudian kita ibaratnya seperti ini ya, kalau kita satu titik, kita bisa membuat garis sembarangan dari satu titik itu bisa melewati garis itu tak hingga. Kalau kita pengen menentukan garis tertentu, kita perlu 2 titik. Kalau kita pengen tahu bidang tertentu, kita perlu 3 titik. Jadi jangan sampai umat Islam itu kafir pada ayat-ayat Allah yang lain. Beriman kepada ayat Allah yang berupa Al-Quran, tapi kafir pada ayat-ayat Allah yang berupa alam semesta, yang berupa diri manusia. Nah, mari kita akan perjelas tentang tadi ya, berkaitan dengan ini kok kenapa terjadi tawuran kata terus-menerus antara Asy'ariyah dan Salafi. Ini mungkin ini kenapa kemudian ini ya kuliah Al-Islam ini kan pendirinya Ustadz Robi Karman, mantan sekretaris jenderal, sekretaris umum, pimpinan pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, ada Muhammadiyah. Kok kenapa kemudian mengundang ini ya titik B, penulis titik B?
Ya ini mungkin semangatnya sama dengan Madrasah Mu'alimin ya. Yang bisa dinyatakan tadi teman saya, kalau Muhammadiyah itu berkaitan dengan akidah, ini nggak letterlock ya, nggak secara eksplisit ini. Ini kalau tahu kemudian, kalau yang dulu saya tahunya yang namanya Muhammadiyah itu akidahnya ya akidah Tritauhid Salafi Wahabi. Ya, jadi kan ada akidah rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Tapi kemudian saya kenal ini ya ketua Muhammadiyah kecamatan ya, Pak Sapuan. Ini pebatik yang ini maestro batik asal Pekalongan. Itu memperkenalkan dengan tokoh muda Muhammadiyah, ya, dia kuliah sedang doktor, akidahnya Asy'ariyah. Nah ini yang mungkin yang Muhammadiyah itu jadi titik temunya. Nah yang saya sampaikan di sini tuh yang kebetulan ya saya dengar sehari-hari ya pertentangan antara Asy'ariyah dan Wahabi Salafi. Tentu di yang lain eh, Mu'tazilah, Syiah itu ada perdebatan yang lain. Tapi kami fokus di tadi contoh supaya mudah-mudahan sih bisa kemudian bisa diperluas berkaitan bagaimana akidah itu tidak hanya berfokus pada pekuburan, tapi juga wala tangsa nasibaka minad dunya, jangan melupakan bahwa kita itu masih menginjak bumi ini. Oke, kita kembali ke tadi ya. Jadi di kalangan Salafi itu ini doktrin yang sangat penting untuk menilai seorang itu memang layak masuk surga atau tidak, akidahnya sahih atau tidak. Itu pertanyaan pertama itu, aina Allah, di mana Allah itu. Maka jawabannya ini kalau ini ya jawabannya adalah fisama, itu yang dikehendaki oleh teman-teman kita, sahabat-sahabat kita di Salafi. Jadi ada kelompok ini ya, ada grup Facebook itu kalau untuk menerima anggota baru itu pertanyaannya itu. Jadi untuk seleksi. Dan ini memang ini secara historisnya seperti itu, yang namanya akidah itu digunakan untuk seleksi. Apakah seseorang itu layak dibunuh atau tidak? Itu kita menggunakan yang namanya akidah. Itu praktek yang tercatat dalam sejarah itu seperti itu. Apakah layak dihukum, dibunuh bahkan itu dengan namanya screening atau minhah atau inkuisisi melalui ajaran-ajaran akidah. Jadi kalau di Salafi yang tadi, aina Allah, di mana Allah? Nah, jawabannya adalah di langit. Nah, kalau di langit berarti dia itu memang firqah najiyah, golongan yang selamat. Yang lain yaitu ajarannya masuk neraka. Yang selamat ya seperti itu. Nah, jadi itu namanya akidah itu sangat serius ya. Yang sangat serius. Bahkan kemudian dikatakan juga kenapa kok pertanyaannya aina Allah? Karena ada 1000 dalil nakliyah yang mengatakan bahwa Allah itu di atas langit. Jadi yang sangat terang benderang yang disampaikan di ini kan surat Toha itu kan Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa, dan Ar-Rahman, Allah Ar-Rahman itu berada di atas ars, di atas singgasana. Jadi Allah itu di atas langit. Itu bukan hanya ayat itu, ada 1000 dalil yang menegaskan seperti itu. Coba kita bayangkan 1000 dalil. Maka ketika tidak percaya Allah itu di atas langit, itu berarti mengingkari 1000 dalil. Mengingkari Al-Quran, mengingkari hadis. Ya, tidak ada pilihan lain yang seperti itu ya, itu berarti ya ahli neraka. Sahabat Titikba dimanapun Anda berada, sahabat kuliah Al-Islam dimanapun Anda berada, ini pertanyaan-pertanyaan ini yang pertanyaan yang sangat serius ya. Dan ini ada hal yang menarik ini di teman-teman ini Salafi Wahabi ini kan memang di teman Salafi ini cenderung menafsirkan Al-Quran atau menafsirkan dalil nakliyah itu secara tekstual dan literal apa adanya. Jadi ketika kemudian perdebatan tadi kan, perdebatan antara kakak saya dengan bapak saya itu bahwa kata kakak saya Allah itu di atas langit, yang tidak percaya Allah di atas langit itu adalah
Fir'aun. Fir'aun itu berarti bukan sekedar kafir, tapi pemimpinnya kafirun. Nah, itu kan anak saya yang masih SMP bingung. Kemudian bertanya, "Bah, benarkah Allah itu di atas?" Sambil tunjuk di langit itu. Nah, saya tanya, saya katakan, "Benar nggak Jokowi itu di atas Luhut Binsar Panjaitan?" Ya benar. Nah, saya hanya mengatakan seperti itu. Dan memang bahasa itu ya seperti itu. Jadi kalau kita kelihatannya tekstual, itu kelihatannya tuh sangat ini ya, sangat sangat disiplin, sangat ketat dalam pemaknaan. Tapi yang namanya Al-Qur'an itu kan yufassiru ba'du ba'dun, itu kan satu kesatuan sehingga setiap bagian itu menjelaskan bagian yang lain. Ini yang seharusnya itu disadari sejak awal. Tapi ini juga membuat keresahan saya sendiri. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, ini saya resah itu ketika kemudian belajar di IPA. Itu kan belajar namanya hukum Newton. Ada pelajaran namanya mekanika teknik. Itu rumusnya kan hanya satu. Sigma F sama dengan 0. Yang kemudian jadi yang namanya jumlah gaya itu 0. Jadi supaya benda itu seimbang, jumlah gaya 0. Itu hanya itu saja. Atau kalau dalam bahasa sederhananya itu kan tidak apa-apa adalah tidak apa-apa. Itu saja. Itu kemudian diterapkan secara konsisten. Itulah yang mengubah peradaban manusia. Peradaban material manusia, peradaban fisikal manusia, itu penerapan secara konsisten seperti itu. Jadi satu titik. Ini pola pikir sains, pola pikir matematika, itu seperti itu. Kita hanya perlu sedikit atau satu atau sedikit prinsip, kemudian diterapkan secara konsisten. Itu yang kemudian saya cari ketika kemudian saya dulu di SMP belajar tafsir. Ada nggak prinsip untuk membaca Al-Quran atau tafsir Al-Quran yang seperti itu? Ini ternyata itu juga di umat Islam itu lumayan ketinggalan. Itu banyak, ada buku ini yang terbit tahun 99 itu berkaitan dengan tentang kaidah tafsir itu sampai 200-an. Itu kan penulisnya sangat bangga. Akhirnya ada yang menulis tentang kaidah bagaimana menafsirkan Al-Quran. Prinsipnya ada 200, prinsip sampai 200, itu yang buat bingung. Oh banyak sekali. Makanya bismillah ya. Saya menegaskan di titik B. Itu prinsip membaca Al-Quran, itu pertama adalah tauhid. Yang kedua, tidak ada yang kedua. Yang kedua berikutnya itu hanya menerapkan tauhid. Maksudnya konkretnya bagaimana? Pertama kita yakin bahwa qul huwallahu ahad, Allah itu tunggal. Berarti ayat-ayatnya yang kita baca pastilah tunggal. Ayat-ayatnya itu kan ada Al-Quran, kemudian fi anfusihim di dalam diri manusia, dan ada fil afaq, alam semesta. Itu pastilah merupakan yufassiru ba'du ba'dun, saling menguatkan. Jadi nggak mungkin yang namanya Al-Quran itu bertentangan dengan alam semesta. Nggak mungkin namanya Al-Quran itu bertentangan dengan logika, dengan kewarasan. Tapi hati-hati, ini tidak mungkin bertentangan. Ini juga seringkali menyesatkan. Karena tidak bertentangan, itu boleh jadi tidak nyambung. Seperti rel. Rel kiri kanan kan nggak pernah nyambung. Nggak pernah bertentangan karena sejajar. Jadi karena itu yang kemudian muncul kemudian di pola pikir kita, yang namanya urusan agama, urusan akhirat itu dipisah. Urusan dunia, urusan langit itu dipisah. Karena urusan agama dan urusan akhirat itu tidak mungkin bertentangan. Hati-hati ketika kita mengatakan urusan akhirat dan dunia itu tidak bertentangan, seringkali yang ada di pikiran kita itu karena memang sejajar, tidak berhubungan. Relnya beda, jangan dicampur adukan. Nah, ini yang perlu kita jadi ini ya, jadi pertanyaan kita. Ini sangat mengejutkan ini. Ini dulu saya simpan sendiri. Kok nggak ada yang secara lugas mengatakan bahwa
kaidah pertama membaca Al-Quran ya tauhid. Bahwa ayat-ayatnya itu pasti saling menguatkan. Makanya istilah di Al-Quran bukan saling bertentangan. Kalau saling bertentangan itu karena terpisah, bisa jadi. Yang ada di Al-Quran kan di situ kan sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Jadi saling menguatkan. Ada ini ya, ada kecenderungan di kita itu sebenarnya nggak begitu yakin dengan Al-Quran. Itu yang terjadi masalahnya ketika kemudian ditanyakan apakah Al-Quran itu layak sebagai fondasi logika matematika, itu nggak percaya. Padahal yang namanya kewarasan, yang namanya akal, hifdzul akal, itu fondasinya agama. Orang gila itu nggak ada tuntutan untuk beragama. Karena nggak punya akal. La dina liman la aklalahu. Loh, kok kenapa kemudian Al-Quran tidak bisa menjadi fondasinya matematika, tidak bisa menjadi fondasinya logika? Ini ada sesuatu yang dulu saya tahan-tahan. Jadi prinsip yang pertama, jadi membaca Al-Quran itu adalah tauhid. Ayat Allah itu sebagai satu kesatuan yang saling menguatkan. Hatta yatabayyana lahum annahul haq. Jadi kalau kita membacanya dari luar ke dalam, kita melihat alam semesta, kita kemudian melihat diri manusia, kewarasan, matematika, logika, itu akan meneguhkan bahwa Al-Quran itu pasti benar. Jadi itu satu kesatuan itu. Hal yang lain itu kalau mau kemudian kita mau menjelaskan kaidah-kaidah yang lain itu harus dalam kerangka tauhid. Itu pola pikir yang kita ajarkan di matematika dan sains itu seperti itu. Yang namanya Isaac Newton ketika membangun fisika itu kan dia mengikuti kaidah yang ditanamkan Euclides. Jadi ambil satu prinsip paling penting. Prinsip paling penting itu apa? Tidak apa-apa adalah tidak apa-apa. Jadi seperti ini ya. Jadi yang menyebabkan sains tidak muncul, fisika tidak muncul di Eropa itu karena orang Eropa itu tercengkram pola pikirnya Aristoteles bahwa kekuatan eksternal diperlukan supaya benda bergerak. Jadi benda bergerak itu karena kekuatan eksternal, jadi kekuatan dari luar. Nah, Isaac Newton hanya mengubah sedikit. Kekuatan eksternal bukan menyebabkan gerak. Gerak itu bukan muncul karena kekuatan eksternal, tapi kekuatan eksternal itu yang memunculkan perubahan gerak. Jadi hanya tambah perubahan saja, itu kemudian fondasi seluruh fisika itu dibangun. Jadi cukup satu prinsip, tapi diterapkan secara konsisten. Qul amantu, bahwa tidak apa-apa adalah tidak apa-apa, sumastaqim. Katakanlah kamu menerima inersia, tadi namanya inersia ya, sesuatu itu tidak akan cenderung mempertahankan kondisi asalnya, namanya inersia. Katakanlah kamu percaya inersia, setelah itu istiqomah, maka kemudian dengan istiqomah itu Arab Saudi menjadi kaya raya karena minyak bumi yang ada di perutnya bisa terangkat. Karena apa? Karena detail operasional tadi inersia, tidak apa-apa adalah tidak apa-apa. Itu satu prinsip saja. Kemudian dengan prinsip itu pula kemudian muncul yang namanya komunikasi sekarang, peluncuran satelit. Dasarnya itu apa? Tidak apa-apa dari tidak apa-apa, tapi diterapkan secara konsisten. Kalau kita lihat juga di ini ya teori relativitas itu kan ambil satu yang sangat penting. Prinsip yang paling dasar, yang diimani, jangan dibuktikan. Ini jadi iman. Justru yang ini akan membuktikan. Yaitu apa? Laju cahaya itu tidak tergantung gerak pengamat. Jadi kalau kita kan selalu mengatakan gerak itu seperti ini ya. Kalau kita kemudian, kenapa ketika naik eskalator kita kemudian seringkali tidak hanya diam saja, tapi kemudian ikut berjalan. Ya tadi, karena kita selalu gerak itu selalu relatif terhadap apa? Kalau kita hanya diam saja di eskalator, maka ya kecepatan kita hanya terhadap lantai. Dengan kita bergerak terhadap eskalator, maka kecepatan kita bertambah. Jadi kecepatan itu relatif, tapi kemudian yang namanya Einstein itu mengatakan laju cahaya itu
diimani. Itu tidak tergantung apapun. Buktinya apa? Bukan buktinya. Ini seperti itu diimani. Nah, iman itu kemudian diterapkan secara konsisten, maka muncullah yang namanya teknologi nuklir. Jadi teknologi nuklir itu buah dari istiqomah, bukan karomah. Makanya ini kan ada pepatah ya yang mengatakan al istiqomah tuh harumin alfi karomah. Istiqomah detail operasional itu lebih penting dari kemudian keajaiban mendadak. Jadi dengan istiqomah nanti akan muncul keajaiban yang konsisten seperti itu. Nah, bagaimana cara berpikir membaca Al-Quran? Yang tadi, tauhid. Setelah itu konsisten. Dulu saya mengecek ya, ini pemikiran lama. Kenapa kok Nabi Muhammad itu sebagai sosok yang paling berpengaruh sepanjang sejarah? Idenya apa? Nah, itu kan kalau di buku 100 tokoh, itu ada dua sosok. Sosok pertama itu Nabi Muhammad, peringkat pertama. Yang kedua adalah Isaac Newton, di buku 100 tokoh. Yang paling berpengaruh sepanjang sejarah, Tara Michael Hart. Saya sangat terinspirasi buku itu. Jadi kalau Newton saya tahu, gagasannya adalah tadi, hukum Newton, inersia. Tidak apa-apa adalah tidak apa-apa. Kalau asalnya gerak, dia benda akan gerak. Kalau nggak ada kekuatan luar, kalau asalnya diam, dia akan selalu diam. Itu saja. Tapi diterapkan secara konkret, maka peradaban manusia itu berubah dramatis. Peradaban material. Pertanyaannya, gagasan Nabi Muhammad itu apa? Gagasan Nabi Muhammad itu adalah la ilaha illallah tauhid. Nah, pertanyaannya, bagaimana yang namanya tauhid itu diterapkan di dalam pembacaan Al-Quran? Oke, itu mudah-mudahan bisa ditangkap. Jadi pola pikir pertama berkaitan dengan tauhid. Sahabat Titikba, dimanapun Anda berada, sahabat kuliah Al-Islam, sekarang kita kembali ke tadi, Tuhan di atas langit. Saya sempat berdiskusi atau sedikit berdebat dengan guru fisika, ya, guru fisika, salah satu guru fisika terbaik, guru SMA. Dia mengatakan seperti ini. Jadi Allah di atas langit itu sudah jelas dalilnya. Tapi bila kaifin, tanpa bagaimana. Ini yang sering dinyatakan oleh teman-teman Salafi. Oke, kita akan uji ini ya. Sahabat Titikba, dimanapun Anda berada, kita tahu yang namanya iman itu harus dilanjutkan dengan detail operasional. Jadi kalau kita beriman dengan apapun, kita harus memikirkan bagaimana. Harus bertanya itu bagaimana. Itu harus seperti itu. Kalau kemudian kita beriman, kemudian kita mematikan pertanyaan bagaimana, itu namanya dogma. Itu sangat jelas, kul amantu billahi summastaqim. Kita beriman kepada Allah, setelah itu detail operasional yang konsisten bagaimana. Nah, kemudian teman saya mengatakan itu seperti ini ya. Kalau itu kan di Salafi selalu mengatakan bahwa Allah itu ya punya tangan, tapi bila kaifin tidak boleh kita bertanya bagaimananya. Selalu ditambahi laisa kamislihi sayun, selalu dilengkapi kamislihi sayun. Nah, ini yang saya kritik. Kenapa laisa kamislihi sayun itu sebagai pelengkap? Kenapa laisa kamislihi sayun itu sebagai tambahan? Itu justru yang utama. Nah, ketika kemudian kita beriman, kemudian kita kok berlarang menanyakan mengapa, bagaimana, itu yang berarti kita tuh salah, ya, salah kaprah. Makanya doktrin yang paling utama di Islam itu adalah tafakkaru fil kholqi wala tafakkaru fil kholiq, tafakkaru fi kholqillah wala tafakkaru fillah. Berpikirlah tentang ciptaan Allah, jangan berpikir tentang Allah. Jadi ketika kita kemudian tadi, ini misalkan kita ini, Allah itu di langit. Allah itu di atas langit. Maka pertanyaan kita yang kita pikirkan, itu yang selain Allah. Langit itu apa? Di atas itu apa? Kita akan uji, di atas itu apa? Kalau kemudian kita membayangkan
Allah di atas itu dalam pengertian matematika dengan fisika atau dengan pengertian bahasa kita, ya kita kan gagal dalam laisa kamitslihi syai'un. Tapi sekarang kita pahami dulu di atas itu apa. Jadi A di atas B itu berarti posisi A relatif di atas A di atas B, itu berarti A posisinya adalah di atas relatif terhadap B. Jadi posisinya menjadi relatif. Posisi A tergantung B, posisi B tergantung A. Ini sesuatu yang bertentangan dengan nalar kalau kita mengatakan bahwa Allah itu tergantung posisinya tergantung makhluknya atau relatif terhadap posisi makhluknya. Padahal kita tahu kalau kita belajar fisika ada yang namanya tetapan cahaya. Tetapan cahaya itu tidak tergantung apapun. Itu selalu besarnya 299.792.458 meter per detik, tidak relatif terhadap apapun. Dia posisinya mutlak, tidak relatif. Bagaimana cahaya itu kecepatannya itu mutlak, tidak relatif terhadap apapun, tapi kok Allah itu relatif, posisinya relatif, yaitu di atas relatif terhadap posisi makhluk. Kita tahu yang namanya pi itu 3,14, itu keberadaannya itu mutlak. Dipikirkan oleh manusia atau tidak, nilai pi 3,14. Alam semesta ini ada atau tidak, pi-nya 3,14. Mutlak. Keberadaan pi itu mutlak. Kenapa keberadaan Allah, posisi Allah itu relatif? Itu yang kemudian kita bisa memperkuat laisa kamitslihi syai'un. Yang kedua berkaitan dengan fis sama. Langit itu sebenarnya ada enggak sih? Alam semesta ini sebenarnya ada tidak sih? Ini kalau kita baca Al-Quran, ini ada yang luar biasa. Alam semesta di Al-Quran itu disebutnya sebagai apa? Disebutnya sebagai fil afaq, di dalam perspektif. Afaq itu perspektif. Perspektif itu sudut pandang. Artinya alam semesta yang kita sadari itu nggak mungkin ada kalau tidak ada yang menyadari. Ini sesuatu yang sangat jelas ya, kalau kemudian kita belajar fisika. Jadi yang namanya alam semesta ya tidak ada. Alam semesta yang kita sadari itu karena masuk ke dalam kesadaran kita. Kalau kita nggak ada punya kesadaran ya tidak ada alam semesta. Kita menyadari ada warna hitam sebagainya itu kan perspektif. Makanya sungguh sangat tepat disebut fil afaq, perspektif. Ini jadi yang namanya alam semesta itu sejatinya nggak ada. Hanya tanda fil alamin, hanya kemudian alamat-alamat. Rabbul alamin. Jadi Tuhan yang menguasai eksistensi simbolik. Jadi dengan kita kemudian mempertanyakan tadi ya ketika Allah di atas langit, jadi fokus kita, perhatian kita itu kita arahkan bagaimana untuk memikirkan yang selainnya. Di atas itu apa, langit itu apa. Sahabat Titik B dan kuliah Al-Islam yang kami hormati, ini hal-hal yang sangat dasar ya. Jadi ini juga sangat tak terduga. Ini mulai saya sadar tuh ketika kemudian ada Facebook. Ternyata ini mudah-mudahan ini ya dugaan saya salah. Tapi ini selama ini ada pola pikir dasar yang ada di pikiran kita. Itu kan menganggap baik Asy'ariyah maupun Salafi itu menganggap keberadaan alam semesta itu benar-benar ada. Padahal kalau kita nggak usah belajar fisika dulu, kita baca Al-Quran, alam semesta disebut sebagai fil afaq, ayat di afaq, ayat di sudut pandang. Jadi kalau kemudian kita mati, apa kalau semesta ada ya kita nggak akan ya tidak disadari. Tapi karena kita itu sudah kecanduan memikirkan Tuhan, makanya ada ayat di Al-Quran itu kan seperti ini. Jadi di surat ini, ketika kita mati ya, ketika kita mati maka kita akan melihat pandangan lebih jelas. Jadi bayangkan tuh kita memakai VR, kacamata VR. Ketika kacamata VR kita bisa memasuki misalkan dunia dinosaurus. Itu kan fil afaq. Di dalam perspektif kita itu ada dunia dinosaurus. Tapi ketika kemudian kacamata VR-nya kita lepas, maka afaq itu ya hilang. Ya, seperti itulah, fil afaq seperti itu. Itu akan terang benderang kalau kemudian kita belajar fisika. Jadi ini yang
Tapi ini karena kita kecanduan ini ya, memikirkan Tuhan, jadi menganggap di ayat tadi ya, di surat of ya, surat wayo laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka fa basaruka al-yawma hadid. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza, sungguh engkau lalai dengan hari akhirat ini. Fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka fa basaruka al-yawma hadid. Jadi tapi ketika kita mati, maka kita akan melihat realitas yang lebih hakiki. Nah, itu menunjukkan nanti alam semesta ya hilang, perspektifnya hilang. Bahwa yang namanya alam semesta itu hanya simbol yang kita baca. Tapi kemudian kita mengartikannya, nanti kita akan kemudian itu akan membuktikan keberadaan Tuhan seperti itu ketika mati. Ketika mati, itu membuktikan bahwa alam semesta itu ya afak. Alam semesta itu ya perspektif. Bukan membuktikan keberadaan Tuhan. Sahabat Titik Ba dan kuliah Al-Islam yang kami hormati, ini hal-hal yang perlu kita ini ya, kita garis bawahi. Jadi di Islam itu yang namanya larangan memikirkan Tuhan itu sangat jelas. Dan kita tahu yang namanya larangan, kalau kita hanya melarang, itu orang akan mencari-cari alasan. Misalkan anak kemudian dilarang mencari apa? Anak dilarang misalnya main game seperti itu di rumah. Ya dia akan, karena dia sudah kecanduan, dia akan mencari-cari cara bagaimana bisa main game, misalnya ke tetangganya. Harus ada alternatif. Dan Al-Quran itu tidak basa-basi, ajaran Islam itu tidak basa-basi ketika melarang memikirkan Tuhan. Karena di situ sangat jelas melarang memikirkan Tuhan itu supaya memikirkan ayat-ayat Allah. Dengan dilarang di sini, itu dikasih alternatif memikirkan ayat-ayat Allah. Tapi yang terjadi di umat Islam, karena yang memimpin agama itu agamawan, dan seringkali agamawan itu tidak paham logika, tapi bicara logika, tidak paham sains, tapi bicara sains, itu yang kemudian dilarang memikirkan Tuhan, itu kemudian mencari-cari alasan bagaimana supaya boleh. Yang dilarang kan kalau memikirkan Tuhan itu bagaimana. Akhirnya kita pun perintah untuk memikirkan ayat-ayat Allah itu jadi terbengkalai. Padahal kalau kita membaca Al-Quran yang berkaitan dengan ayat-ayat Allah, supaya kita beranjak dari pengajian kemudian mencermati alam semesta secara langsung, untuk mengamati alam semesta secara langsung, itu ayatnya jauh lebih banyak daripada ayat-ayat ritual. Tapi yang terjadi itu apa? Kita contoh seperti ini ya, di Al-Quran sangat jelas misalnya. Jadi, afala yang duruna ilal ibli kaifahulikot. Itu kan perintah supaya kita itu jangan terpaku di teks, hanya baca Quran saja. Tapi kita kemudian mempelajari unta. Kita bayangin seperti ini ya, kita misalkan kita menyuruh anak kita, kamu pelajari tentang sapi. Kita bilang ke anak sebagai guru, memberi instruksi kepada anak-anak, ayo pelajari tentang sapi. Tapi yang dilakukan anak kita itu hanya mengucapkan ini, ayo pelajari tentang sapi, ayo pelajari tentang sapi, ayo pelajari, tapi tidak pernah kemudian itu mempelajari sapi. Nah, itu yang terjadi di umat Islam. Ketika afala yang duruna ilal ibili kaifahulikot, itu ya hanya diungkap-ungkapan terus-menerus, tanpa kemudian kita kemudian menutup mushaf, kemudian melihat alam semesta sebagai ayat Allah yang lain. Kita sering menganggap titik di mushaf yang jelas-jelas ciptaan manusia itu lebih suci daripada titik cahaya di langit. Ini yang terjadi itu seperti itu. Ini yang menjadi pertanyaan kita. Itu mudah-mudahan kita tuh yang namanya akidah itu kemudian tidak menjadikan alasan kita itu untuk lupa bahwa kita itu di bumi. Sahabat Titik Ba dan kuliah Al-Islam yang saya hormati, mengapa kemudian umat Islam itu kemudian terjerumus berlarut-larut dalam memikirkan Tuhan? Ini yang sangat menarik nih kan. Padahal di Al-Quran itu sangat jelas berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu bukan memikirkan, tapi zikrullah.
alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi kita dzikrullah. Setelah kita dzikrullah, kemudian ketika kemudian berpikir, alihkan ke ayatnya. Dikruahnya harus terus-menerus membekas, tapi kemudian memikirkannya itu bukan memikirkan Allah. Alladzina yadhkuruna wa qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim ayatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi ketika zikir itu dalam kondisi keadaan itu kita zikir. Tapi begitu kita berpikir, alihkan ke ayat-ayat Allah. Begitu kita membaca, yang dibaca adalah simbol, bukan membaca Allah. Membaca adalah simbol-simbolnya. Mari kita perjelasin ini. Kalau di matematika itu sangat jelas ya. Antara apa yang harus kita zikirkan, yang kita terima begitu saja dengan kita pikirkan. Contohnya seperti ini ya. Kita menzikirkan misalkan ini ada di logaritma. Ustaz Rabiul pernah dengar logaritma enggak? Pernah ya, oke. Ini kan di logaritma itu kan kita ada sesuatu yang harus kita ingat-ingat. Kita terima begitu saja dan ingat-ingat. Jadi kalau ada misalnya 2 × 3 sama dengan 8 perpangkatan. Nah, kita akan membuat sesuatu yang baru, kita namanya logaritma. Kita membuat definisi yang namanya logaritma, kita ubah berarti logaritma 8 di bilangan pokok 2 adalah 3. Jadi 2 log 8 sama dengan 3. Atau kalau secara umum, kalau ada A pangkat N sama dengan B, maka logaritma B di bilangan pokok A adalah N. Oh, kenapa seperti itu? Ya bukan kenapa seperti itu definisi. Kita hanya bisa memahami itu. Itu harus diingat-ingat. Nah, berikutnya ketika kita dipikirkan sehingga kita secara konsisten, maka muncul yang namanya sifat-sifat logaritma. Itu sampai ada 11 atau berapa. Itu kan diterima, ada yang kita ingat, kemudian kita berpikir untuk membuat rumus-rumus baru. Jadi definisi tadi, itu yang kita imani, yang kita terima. Itu yang digunakan untuk membuktikan sifat-sifat logaritma yang lain. Log A ditambah log B sama dengan log A kali B. Dan sebagainya. Jadi seperti itu. Jadi di definisi 1 kita harus selalu ingat definisi logaritma. Di sifat logaritma 2 kita harus ingat definisi logaritma, selalu seperti itu. Jadi dicek, coba diperiksa di Al-Quran, tidak ada satupun ayat di Al-Quran itu yang mengarahkan umat Islam untuk memikirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya berkaitan dengan zikir. Kalau berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama sekali tidak ada satupun. Kalau berkaitan dengan hadis, adanya larangan. Itu sangat-sangat jelas. Oke, kita terapkan yang lebih lanjut seperti ini. Jadi kalau kita tahu, kita ambil contoh bagaimana kita menerapkan zikrullah, kemudian tafakur ayat-ayatnya. Saya ambil contoh, ini saya ke matematika dulu. Dulu di kelas 5 SD, saya pusing dengan yang namanya rumus yang begitu banyak. Misalkan kita ambil rumus ini ya, bangun datar. Bangun datar, kita persempit, bangun datar segi 4. Ada yang namanya jajaran genjang. Rumusnya luas sama dengan alas kali tinggi, ada jajaran genjang, ada trapesium, ada belah ketupat, ada persegi, ada persegi, ada persegi panjang. Itu rumusnya beda-beda. Tapi ini yang kemudian menyentak saya itu antara lain ya banyak, contohnya di surat ini ya, di surat Yusuf. Apakah Tuhan yang satu itu lebih baik? Apakah Tuhan yang bermacam-macam? Itu kan di surat itu kan ada kan di surat Yusuf ya. Tapi yang kemudian yang saling menyentak itu saya tersadar ketika membaca Qulhu, surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Allah itu tunggal. Karena Allah tunggal, kita mau berpikir, kita pikirkan ke ayat-ayat Allah. Ke matematika. Matematika adalah tentang ayat Allah kewarasan diri. Pastilah yang namanya matematika itu ya pasti tunggal. Karena ini berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tunggal, nggak mungkin kemudian saling bertentangan. Jadi yang namanya rumus luas itu ya pasti itu sebenarnya nggak ada.
Sebenarnya tunggal hanya tentang definisi luas saja, kemudian diterapkan di macam-macam ini. Ini kan sangat membingungkan, misalnya seperti ini ya. Kalau kita bayangin seperti ini, kalau persegi panjangnya 1 meter 1 meter, itu kita menggunakan rumus persegi, luas sama dengan sisi kali sisi. Kemudian sisi satu ditambah panjang 1 milimeter. Jadi pertama 1 meter, sisi yang keduanya 1,00001,001 meter. Itu rumusnya diganti karena itu jadi persegi panjang. Panjang luas kali lebar itu kan nggak masuk akal. Dan ini menjadi cerahan itu karena Al-Qur'an. Allah itu ahad. Bagaimana kita menerapkannya ketika membaca kewarasan diri? Bagaimana kita membaca tentang matematika? Qul huwallahu ahad. Dan kita juga sangat jelas kalau kemudian kita belajar fisika. Di fisika ini ada 2 rumus besar yang menguasai pola pikir kita yang namanya teori relativitas. Itu berkaitan dengan benda-benda yang besar, ya. Misalkan galaksi, planet, kemudian alam semesta bagaimana tercipta. Itu namanya teori relativitas. Ada fisika yang berkaitan dengan benda-benda yang sangat kecil. Itu namanya mekanika kuantum. Jadi semua teknologi yang kita gunakan, teknologi modern, itu karena penerapan dari mekanika kuantum. Tapi teori tadi, 2 teori tadi, yang terapannya sudah sangat luar biasa, itu sampai sekarang tidak ada yang mengatakan itu sebagai kebenaran. Mengapa? Karena bertentangan. Jadi ketika teori mekanika kuantum dan teori relativitas itu tidak difassiru ba'duhu ba'dun, tidak saling menguatkan. Itu nggak mungkin. Berarti belum selesai. Ini pasti hanyalah dugaan saja. Di teori manusia itu hanya dugaan saja. Seperti saya misalkan saya menduga kalau orang itu suka warna hijau. Suka warna merah, tidak suka warna hijau. Makanya ketika lampu merah, itu mereka berhenti melihat lampu merah. Kalau hijau mereka lama karena manusia itu suka warna hijau, para pengendara mobil itu suka warna hijau. Itu kan hanya dugaan. Tapi karena berguna, maka kita gunakan. Nah, mekanika kuantum dan relativitas itu pasti bukan kebenaran karena tidak tunggal. Padahal qul Allahu ahad. Jadi begitu kita zikrullah, maka kita harus ketika mau berpikir itu arahkan ke ayat-ayat Allah. Itu sudah sangat jelas. Ini tadi berkaitan dengan ini ya, dengan bagaimana kita mengelola intelektual. Sekarang bagaimana kita mengelola emosional. Bismillahirrahmanirrahim itu kan. Siapakah Allah? Ini dulu saya di pelajaran tafsir hari pertama di pertanyaannya seperti itu. Siapakah Allah? Itu tidak ada seorang pun yang bisa menjawab. Jawabannya betul, misalkan Allah itu adalah pencipta alam semesta, Allah itu adalah Tuhan yang wajib kita sembah. Tapi guru tafsir saya itu ini semuanya ngelantur. Allah itu adalah Ar-Rahmanur Rahim. Nah, karena ini kan lagi bahas bismillah. Bismillah, siapakah Allah? Allah itu Ar-Rahmanur Rahim. Jadi itu Allah Ar-Rahmanur Rahim. Allah itu Ar-Rahman. Allah itu Maha menyayangi. Ketika kita mau berpikir Allah itu Maha menyayangi, bukan Allah menyayangi itu berarti Allah itu sifatnya ini, bukan seperti itu. Tapi bagaimana kemudian kita membaca diri kita dan membaca alam semesta. Oh, kita akan tahu bahwa yang menjadi fondasi kebahagiaan kita itu adalah merasa dicintai. Kalau kita memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim atas nama Allah yang Maha mencintai, Maha rahmat, maka kita tidak mungkin tidak bahagia. Bahkan seandainya kita dihukum gantung pun itu kita tidak mungkin tidak bahagia. Karena kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nggak mungkin kita itu peduli dengan pujian orang. Kalau kita peduli orang, kita ingatnya, oh ini pastilah bentuk kasih sayang Allah. Nggak mungkin kita kemudian terpengaruh dengan celaan orang. Karena kita sudah dicintai oleh Allah, ngapain orang itu seperti itu. Jadi benar-benar membuat kita sehat. Jadi walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Jadi siapakah Allah? Allah itu Ar-Rahmanur Rahimul Malikul Qudusus Salam sampai Ar-Rasyidus Syabur. Jadi begitu kita zikrullah, kita kepada Allah itu zikrullah. Kita online, kita terhubung. Kita terhubung, ketika kemudian kita mau berpikir,
arahkan kita misalkan Allah itu Ar-Rahman, kita kemudian menyebarkan kasih sayang Allah kepada sesamanya, kepada makhluk baik yang manusia maupun selain manusia. Jadi begitu kita tahu Allah itu Ahad, bagaimana kita kemudian kita tahu bahwa Allah itu Ahad, kita menerapkannya di dalam membaca ayat berupa diri kita maupun ayat berupa alam semesta. Jadi itu yang sangat luar biasa. Cuma masalahnya sekali lagi, kita sebenarnya yakin nggak dengan Al-Quran? Yang terakhir supaya lebih konkret ya, supaya lebih konkret. Ini jadi seperti ini. Yang namanya logika itu kan hanya menjabarkan, hanya mengukuhkan prasangka awal, dugaan awal. Sebenarnya logika seperti itu. Logika itu bagaimana menjabarkan sesuatu secara konsisten. Jadi logika itu hanya bekerja kalau ada titik awalnya. Titik awal itu bukan hasil dari logika. Titik awal itu prasangka. Jadi kalau kita misalnya seperti ini ya, makanya ini ada sesuatu yang salah paham berkaitan dengan logika. Ini penting berkaitan bagaimana kita itu jangan sampai menjadikan agama itu alasan untuk mengokohkan kebodohan, alasan untuk merusak nalar kita. Jadi seringkali kita mengatakan jangan gunakan logika dalam beragama. Contohnya kalau kita kentut, kenapa kok yang dibasuh muka, tangan bukan yang keluar kentutnya itu? Itu tidak sesuai logika. Itu contoh kita menggunakan agama untuk melawan logika. Ini menggunakan kebodohan ini bisa kemudian menyebar luas diterima orang itu kan karena dibungkus agama. Padahal itu kebodohan tentang logika. Logika nggak seperti itu. Logika itu tinggal kita mengkonsistenkan apa yang kita menjabarkan apa yang kita yakini. Kalau kita yakin kemudian perintah Allah itu ketika kentut ya kemudian berwudu, kalau kita menggunakan logika ya terapkan itu secara konsisten. Itu namanya logika. Bagaimana kita menjabarkan, bagaimana kita menerapkan sesuatu secara konsisten. Ada lagi kemudian yang mengatakan itu kan ini suatu kata-kata yang tidak ada dalilnya. Maka tundukkan di atas dalil. Akalmu di atas dalil. Ini menggunakan agama untuk kemudian melecehkan akal. Nggak ada ceritanya kemudian di Al-Quran itu merendahkan tentang akal. Bahkan yang ada di Al-Quran itu sangat jelas. Ancamannya adalah jahanam yang tidak menggunakan akal. Walaqad darana fi jahannam katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha. Jadi jahanam itu akan dipenuhi orang yang kemudian tidak bernalar, tidak berpikir. Afala ta'qilun itu begitu banyak ada di Al-Qur'an. Tapi kita kemudian itu menggunakan agama, berbohong atas nama agama untuk kemudian melecehkan karunia Allah yang sangat besar itu akal. Yang dilarang itu sebenarnya kan adalah mengikuti nafsu. Jadi ini yang ingin hendaknya saya sampaikan. Jadi ada hal yang sangat konkret, contohnya seperti ini nih, kita kemudian contoh yang sedang saya lakukan ya. Dulu saya mikir seperti ini, matematika itu sebenarnya apa? Kemudian saya mulai berpikir, apakah kambing belajar matematika? Saya mikir, malaikat belajar matematika enggak? Oh ternyata hanya manusia yang punya matematika. Kemudian saya berpikir, apa perbedaan saya dengan kambing? Apa perbedaan saya dengan malaikat? Oh, saya adalah keturunan Nabi Adam. Pembedanya apa? Jadi hal yang sangat penting di matematika itu kita mencari pembedanya apa. Pembedanya kita dengan malaikat itu bukan perbedaannya bukan hamba Allah. Malaikat sama-sama hamba Allah. Malaikat hamba Allah, manusia hamba Allah. Perbedaannya adalah khalifah. Nah, apa yang membedakan dan kemudian mengunggulkan manusia di atas malaikat itu adalah ambihum bi asmaihim, berilah nama-nama. Itu bekal ke khalifah. Dan matematika pasti sumbernya dari situ. Itu apakah itu kemudian berdasarkan pembuktian logika? Enggak, itu kan loncatan intuisi aja. Karena saya meyakini Al-Quran pasti benar, ya Al-Quran yang namanya matematika pasti pemberian nama. Nah, karena kita sudah menganggap Al-Quran itu benar, tinggal detail operasional bagaimana. Itu luar biasa kalau kemudian kita mendasarkan bahwa matematika itu asalnya tadi ambihum bi asmaihim. Jadi kita kemudian pertanyaan berikutnya, pemberian nama tentang apa? Nah, itu banyak hal yang kemudian terbongkar luar biasa. Jadi masalahnya sekali lagi adalah Al-Quran
dan terutama akidah kita itu jangan sampai menjadi alasan untuk kita melupakan bahwa kita itu berjalan di atas bumi. Demikian yang bisa saya sampaikan dulu, Ustadz Rabiul Rahman Purba. Begitu banyak yang bisa saya sampaikan, nanti sampai pagi. Nanti besok pagi saya ngajar di Amerika, di Kentucky ya. Jadi ini mudah-mudahan ada tanggapan, baik pengayaan Baik, maupun pertanyaan. Silahkan ke Ustadz Rabiul Rahman Purba. baik. Terima kasih Pak Ahmad Tohafaz atas penjelasannya. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, silakan yang ingin menyampaikan pertanyaan ataupun tanggapan pada malam ini. Silakan nyalakan mic maupun videonya. Baik, selagi menunggu, saya akan bertanya tentang penjelasan Pak Ahmad Tohafaz tadi. Kalau kita lihat saat ini kan agamawan itu seperti yang Bapak jelaskan tadi itu banyak lebih membahas isu-isu tentang ketuhanan ataupun hal-hal yang sifatnya Tuhan tadi. Padahal jelas dalam Islam itu dilarang. Apakah penyebabnya ini kaum agamawan ini anti sains ataukah mereka tidak mempunyai kemampuan untuk memahami alam semesta ataupun sains tadi sehingga mereka itu cenderung kepada anti sains gitu Pak. Bapak melihatnya. Oke, yaitu sangat menarik seperti ini. Ini ada istilah di psikologi namanya sindrom anggur masam. Jadi sindrom anggur masam itu ini berasal dari fabel, cerita tentang binatang. Jadi ada monyet itu pengen makan anggur. Dia kemudian berusaha meraih anggur itu dan dia pengen untuk untuk memberikan ke anaknya. Tapi ketika berusaha anggur ternyata nggak bisa, kalau itu mungkin ada pagernya ya, ada di pagar, maka tidak bisa menjangkau anggur itu. Maka kemudian untuk menghibur diri, maka bilang ke anaknya itu anggur itu masam, nggak enak. Jadi memang seperti ini, Ustaz. Jadi ini juga kenapa kok kemudian kita itu kemudian tidak serius membaca ayat-ayat semesta. Jadi apapun kan ada alatnya. Jadi kalau kita nggak punya alatnya untuk membaca ayat alam semesta, ya akhirnya kita mengalihkan ke yang lain untuk menghibur diri. Jadi saya contohkan seperti ini, kalau kita sampaikan ke agamawan. Tidak apa-apa adalah tidak apa-apa. Maksudnya apa? Mau diapain? Kita merasakan itu nggak berguna itu kan. Kalau kita alatnya hanya kata, logikanya logika kata, ya kita nggak akan bisa membuat detail operasional tidak apa-apa adalah tidak apa-apa. Supaya bisa lebih lanjut ya, diterapkan lebih lanjut detail operasional, tidak apa-apa adalah tidak apa-apa. Itu perlu logika visual, perlu matematika. Nah, umat Islam itu kita kadang tahu bahwa Al-Quran itu dalam kata ya, dan bangsa Arab itu memang juga itu sangat mensakralkan bahasa. Fal Arabiyyu yuhibbu lughatan ila darajati taqdis, dan bangsa Arab itu mencintai Al-Quran hingga taraf sakralisasi. Dan kita hanya diasahnya tuh alatnya tuh alat berupa kata itu. Karena adanya alat-alat kata, ya yang terjadi ya tawuran kata saja, perdebatan itu. Jadi meskipun kemudian kita dilarang memikirkan Tuhan dan kita diperintahkan untuk memikirkan alam semesta, ya kita misalkan penjelasan tentang alam semesta itu kan hambar banget kalau nggak ada kedalaman. Kalau kita hanya alatnya tuh hanya alat kata saja. Jadi itu salah satu penyebabnya seperti itu, Ustaz Rabiul. Jadi memang kalau bangsa Arab itu kan, ya itu dikatakan Ibnu Khaldun sendiri, itu memang tidak terbiasa berpikir secara runut. Jadi para ilmuwan itu kebanyakan bangsa non-Arab. Makanya sungguh tepat ya di Al-Quran itu kan wala taqfu ma laysa laka bihi innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jadi modal kita itu untuk membaca itu dan nalar kita itu kan bukan hanya sam'un saja, tapi basor, visual. Ini yang juga harus diasah. Jadi meskipun kita kemudian menggembar-gemburkan orang misalnya ayo baca Al-Quran ayat-ayat Allah, tapi kemudian kita tidak diasah kepekaannya.
dan kemudian tidak dipertajam alatnya, ya kita akan balik lagi ke kondisi awal. Karena apalagi kalau yang kemudian ya, menjadi rame kalau kita menggunakan kata, itu kan kalau ada nuansa emosi. Nuansa emosi akan muncul kalau hal yang sifatnya perbedaan, kontroversi seperti itu. Jadi ini satu di antaranya sebabnya ya, yang mungkin saya ini memang kita itu nggak punya alatnya. Kita kepekaan kita umat Islam terhadap alam semesta itu nggak diasah. Jadi seperti ini, Ustadz, ini ada yang perlu saya sampaikan seperti ini. Jadi yang namanya dari sesuatu ya keimanan, kita kan harus menghasilkan tindakan. Ada yang kemudian iman, kemudian dinalar, berpikir dulu, kemudian bertindak. Tapi ada juga yang iman, yang diasah itu adalah emosi, bertindak. Jadi kalau bangsa Arab di awal itu bangsa yang memang sangat sederhana. Misalkan la yu'minu ahadukum, misalkan ini ya. Jadi kamu tidak akan beriman sampai kamu itu menghormati tamu seperti itu. Ya dilakukan saja orang orang Arab itu seperti itu. Saya beriman ini eksekusi saja. Mulai ada logika seperti itu kan ketika kemudian bangsa Arab itu mengenal yang namanya bangsa-bangsa lain, penaklukan. Jadi memang ajaran Islam itu berlaku bukan hanya dengan orang yang memiliki kemampuan logika saja, tapi orang yang paling asalkan waras saja itu bisa menjalankan ajaran Islam. Itu seperti itu. Ustaz Rabiul Awal, Rabiul Rahman. Oke, silakan. Baik, Bapak Ibu, apakah ingin mengajukan pertanyaan? Silakan nyalakan videonya maupun mic-nya. Baik, selagi menunggu. Tadi kan disebutkan kita perlu membaca alam semesta. Bagaimana kita ini membaca alam